ada seorang dokter yang di dalam mengemban amanahnya di STAI Sirajul Falah. Beliau sebagai ketua atau kepala, Pak? Kepala aja deh. Kepala penelitian dan pengabdian kepada masyarakat P3M STAI Sirajul Falah. Beliau adalah Bapak Dr. Misno Abdurrahman Misno Prawiro Negoro. Ojo ngono. Bapak Dr. Misno, ya, Abdurrahman Misno. Beliau lulusan dari UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, ya. Kemudian melanjutkan juga nanti akan mengambil gelar doktornya yang kedua nih, ya, di universitas di Bandung juga, swasta, ya. Nanti insya Allah ada beberapa hal yang nanti kita bisa inspirasikan, kita bisa kita bagi, ya, kepada rekan-rekan semua. Ya, mudah-mudahan ada sedikit yang kita bisa ambil iktibarnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, ini ada, kalau sebelum kita berbicara tentang dosen, ya kan, sebenarnya profesi dosen itu seperti apa, Pak Dokter? Ya, menarik ya kalau kita bisa ini dulu. Kita buka dulu ya. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kalau pendapat saya yang namanya dosen itu kan berarti mungkin secara etimologi, ya, nama juga dosen pasti biasanya ngomongnya itu etimologi dengan terminologi. Jadi kalau secara etimologi itu kan dosen itu kan dari dosere, itu bahasa Belanda, kemudian Prancis juga, dan akarnya itu Latin. Artinya itu sebenarnya guru. Oh iya. Jadi guru, dosen itu sebenarnya guru gitu kan, ya, yang dia itu zaman dulu, ya, jadi mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Nah, itu adalah dosen. Baik secara lugatan wa istilahan, ya. Tapi kalau secara istilahan, terminologi sekarang berarti ya seorang pengajar yang dia mengajar itu di level perguruan tinggi. Itu namanya dosen. Intinya simpelnya itu dosen itu ya guru yang mengajar di perguruan tinggi. Guru yang mengajar. Jadi hanya mengajar saja kayaknya, Pak Dokter. Iya, karena tadi kan saya sebutnya itu dengan konteks masa lalu gitu kan. Jadi kesannya itu dia hanya mengajar. Nah, tapi kalau masa lalu kan sekarang gimana, Pak? Iya, kan pasti ada perubahan gitu kan. Iya, baik. Pasti ada perubahan. Jadi bedanya kan gitu tadi, kalau guru yang mengajar di sekolah dasar dengan sekolah menengah itu kan dia otomatis ya hanya transfer ilmu pengetahuan, mengajari, ya kan, ya, mengajari istilahnya itu siswa-siswanya untuk mereka tuh memahami berbagai ilmu pengetahuan, ya kan, ya. Sementara kalau dosen berarti kan dia mengajari itu bukan hanya tahu, tetapi mengajari untuk dia itu peserta didik ataupun lebih tepatnya mahasiswa itu untuk bisa mengembangkan dirinya, plus juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kita udah menemukan istilahnya itu pengertian definisi baru tentang dosen, yaitu dia adalah seorang guru yang sekaligus ilmuwan. Guru sekaligus ilmuwan. Guru yang ilmuwan itu adalah dosen. Karena dia itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya mentransfer saja, tidak, tetapi dia itu melakukan riset, ya, kemudian menggali berbagai ide, gagasan, pokoknya pengembangan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Baik. Jadi guru plus ilmuwan. Betul. Guru yang ilmuwan. Berarti guru yang ilmuwan. Ada yang ditemukan gitu, Pak? Ya pasti harus ada yang ditemukan. Artinya itu sebenarnya bukan hanya ditemukan, tapi ada proses pengembangan dan ada proses juga create dari sains itu. Jadi ada tahapannya juga. Makanya kalau dalam teori ilmu pengetahuan itu dari mulai hanya istilahnya itu menghafal, kemudian mengikuti, nanti mulai menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, sampai yang paling tinggi itu adalah menciptakan. Mengevaluasi, mengembangkan. Mungkin yang paling gampang itu mengembangkan dan menciptakan. Mengembangkan dan menciptakan. Nah, itu kalau di pendidikan nasional itu dia KKNI level 8 dan 9. KKN itu apa, Dokter? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, dalam konteks artinya gini, ketika belajar antara S1 dengan S2 itu berbeda, gitu kan, ya, apalagi S2 dengan S3 pasti berbeda gitu kan, ya. Jadi levelnya itu dia beda gitu.
Jadi bukan hanya ngapalin kan nggak mungkin gitu. Kemudian juga hanya mendeskripsikan itu kan nggak mungkin, itu levelnya KKNI level 7 itu di sarjana. Jadi ada sarjana, ada pasca sarjana, dan doktoral gitu. ya. Dan doktoral gitu. Itu namanya dosen. Jadi dosen itu adalah guru yang ilmuwan. Guru yang ilmuwan. Kalau bahasa Arabnya itu dia itu adalah alimun mujtahidun. Alimun mustahidun. Tapi kalau yang menengah alimun wa tarbiyatun. Dia alim saja tapi belum tentu mujtahid. Gitu. Atau mungkin level pertama itu mujtahid fil madhab. Oh, mustahid fil madhab. Itu perspektif hukum Islamnya gitu ya. Jadi seorang doktor itu dia adalah alimun mujtahidun. Jadi seorang alim yang dia itu bisa berijtihad. Ijtihad ini bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah-masalah ilmu pengetahuan. Baik, Masya Allah. Kita ada pemirsanya nggak Pak Dokter? Nah, belum ada. Nanti kan kita share. Nanti kita share. Ya, baik. Nah, ini Pak Dokter, jadi memang dalam perkembangannya dosen ini dituntut untuk juga tadi ya seorang ilmuwan. Betul. Tapi dia harus memahami. Nah, tetapi kan murid itu atau mahasiswa itu harus juga dapat mencontoh dosennya. Iya betul. Ya kan ada inspirasi dan kemudian sebagainya. Ini tipnya bagaimana Pak Dokter? Kok bisa kita ketika masuk ke dalam kelas kemudian mahasiswa itu sangat bersemangat sekali tuh. Ini guru yang saya nantikan, dosen yang saya nantikan. Ini bagaimana tipnya Pak Dokter? Iya, itu sebenarnya sih ini ya, memang kalau istilahnya itu bahasa kalau kita memuaskan semua mahasiswa kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu juga ya. Tapi ada beberapa nilai-nilai yang sifatnya itu atau mungkin yang general lah secara umum gitu ya. Baik. Jadi tidak secara spesifik, tapi secara umum ya pasti dosen yang disukai itu biasanya yang ideal gitu kan ya. Jadi dosen ideal kan. Jadi pertama itu dia itu biasanya itu adaptif. Adaptif itu apa Dokter? Adaptif itu artinya dia itu tidak kaku dan dia bisa mengadaptasi dari perubahan yang ada. Perubahan dari mulai ya IT-nya, kemudian juga mahasiswanya gitu ya. Baik. Ya termasuk lingkungan sekitarnya itu. Adaptif. Adaptif. Jadi adaptif itu dia mampu untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang ada di sekitarnya. Oke, kalau dalam ilmu dakwah itu harus bahasanya harus sesuai mat'unya kali Pak. Iya, bisa ala qadri uqulihim bisa seperti itu. Tapi bukan hanya, kalau itu kan dia teori komunikasi. Kalau ini kan teori tentang bagaimana istilahnya itu mengajar, tapi juga bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, mengajarnya juga yang paling penting nih. Mengajarnya itu dia bukan hanya materi yang ada di buku atau yang dia hanya dapatkan dari gurunya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin kan misalnya ada mahasiswa wajar lah ya, mahasiswa ketika dia PLPK misalnya gitu kan ya, dia mungkin hanya dari buku gitu ya, baca buku gitu. Nah padahal kalau seorang dosen tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada inventionnya, ada inovasinya. Apa ya? Iyalah, kalau misalnya kita ngajar, misalnya nih, kita ngajar tentang ayat hadis pendidikan, tapi kemudian terlalu tekstual, ya nggak bisa gitu. Jadi sekarang harus ada kontekstualnya, harus ada semacam apa kayak inovasinya gitu, dikorelasikan dengan zamannya. Baik. Itu sama juga nih kalau misalnya ngajar sejarah gitu ya. Sejarah misalnya kalau di pendidikan teman sejarah berapa sampai sekarang itu cuma sejarah aja nggak mengorelasikan dengan sekarang ini, ya akhirnya hanya sekadar history yang diulang-ulang. History atau history. Jadi itu cerita dia ya kan. Jadi history gitu. Nah itu pentingnya tuh. Jadi dosen itu dia harus development and create story. Nah Pak Dokter, ini kalau kita berbicara tentang development atau creating, kita mengalir kan ya, jadi mengalir ini kita lanjutkan aja Pak Dokter. Harus sistematis juga. Kan dosen kayak gitu. Jadi nggak ngalor ngidul ngetan gitu. Nah ketika sudah terjadi yang namanya pengembangan, sudah terjadi sebuah model dan sebagainya. Nah tugas dosen itu apakah hanya sekedar menyampaikan informasi saja kepada khalayak dengan jurnalnya, dengan temuannya, atau ada lagi lanjutannya Pak? Ya jelas, dia ada cycle. Ya. Makanya cycle-nya itu kalau di perguruan tinggi itu ya tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu kan jadi siklusnya kayak gini. Jadi dia seorang dosen itu mengajar,
Nah, bahan untuk mengajarnya itu adalah hasil dari riset, hasil dari penelitian. Jadi seorang dosen melakukan penelitian, kemudian hasil penelitiannya itu akan memperkaya dari materi dalam pembelajaran. Nah, kemudian di sisi lain juga bahwa hasil riset itu juga bukan hanya menara gading, tapi juga dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga berlakulah PKM. Ya, dari PKM itu sebenarnya memunculkan berbagai permasalahan, problem yang teridentifikasi dari masyarakat. Disitulah kemudian muncul lagi riset berikutnya. Nah, jadi ada cycle tuh, tridharma cycle kita nyebutnya itu, gitu. Termasuk PKL itu mungkin ada masalah di dalam PKM. Kalau PKL nggak Pak? Beda lah. Beda lagi. Kalau PKL itu ya mahasiswa SMK itu. Kalau kita kerja lapangan. Iya. Kalau kita kan PKM itu penelitiannya ya. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada tridharma cycle di mana seorang dosen itu ya dituntut itu. Iya. Nah, jadi walaupun nanti ya hasilnya itu arawan bintang itu terlalu banyak. Ada yang dia itu biasanya itu misalnya publikasi itu ingin dapat gitu kan. Ya boleh aja sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian sangat sayang sekali ya, naif sekali ketika istilahnya itu mau publikasi jurnal pengen cuma dapat doang gitu, padahal kan harusnya isinya itu adalah harus itu kan ilmu pengetahuan, pengembangan. Jadi dia dengan itu dia tahu. Nah, kemudian ada juga tadi sama lah misalnya itu jurnal, kemudian buku, kemudian pengabdian juga kesannya itu ya cuman menggugurkan kewajiban gitu kan ya. Nah, ini kalau menurut saya yang paling penting nih untuk para dosen gitu ya. Jadi jangan sampai tadi misalnya itu publikasi ilmiah, PKM, penelitian itu hanya menggugurkan kewajiban. Apalagi nanti, tapi efeknya banyak. Makanya sekarang itu ada isu-isu ya predator jurnal lah, kemudian juga plagiarisme lah, kemudian juga sampai ada beberapa guru besar yang dicopot gitu kan ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya juga seorang dosen kan tadi syaratnya itu kan pendidikan ya. Nah, pendidikan kan ya. Jadi kalau ngajar S1 berarti dia harus master, ngajar S2 dia harus doktoral gitu kan. Tapi memang itu bukan jaminan juga. Walaupun secara formal ya oke lah dia sudah S2 atau dia sudah S3 gitu. Tapi cara berpikirnya terkait dengan sebagai kedosenan itu juga perlu dikembangkan. Artinya gini maksud saya itu. Jadi ketika misalnya dia itu ngajar S1 berarti kan dia master tuh. Nah, masternya itu kan dia harusnya ya ijazah itu sebagai modal awal saja lah gitu ya, modal awal legalitas formal kan. Nah, setelah itu dia harus banyak belajar. Kalau dia misalnya ini biasa dosen-dosen muda nih biasanya, dosen-dosen muda nih, ini udah agak tua sih kayak jadi. Jadi kalau dosen muda itu sering sekali dia itu mengajar itu mengambil dari materi yang mungkin ya dosennya sebelum lagi dia mengajar. Gitu, ini biasa dosen-dosen kayak gitu. Tapi ada juga yang keterusan juga, akhirnya tadi sama seperti yang mahasiswa jadi ketika dia mengajar itu dia hanya istilahnya itu mengajarkan materi yang ada di buku tanpa ada tadi usaha untuk riset, penelitian, development, pengembangan itu kan hampir nggak ada. Nah, itu kan itu sangat sayangkan kan. Nah, itu yang paling penting tuh. Oke, ini menarik sekali nih Pak Dokter sudah memberikan bagaimana ya seorang dosen itu yang sejatinya ya. Ada lagi mengarah ke sana gitu ya. Mengarah ke sana. Ada lagi nggak Pak Dokter? Banyak lah sebenarnya, banyak ya. Artinya tadi kan tridharma cycle itu kan dia harus berkesinambungan. Berarti kan pengajaran, penelitian, pengabdian, balik lagi pengajaran lagi. Terus gitu, betul. Dan saling itu terkait tidak hanya cycle tapi bisa saling berkaitan. Karena tadi pengabdian itu didasarkan kepada riset, didasarkan kepada kemudian menghasilkan juga rekomendasi penelitian, kesimpulan penelitian nanti memerlukan adanya juga implementasi ataupun juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi yang lebih dari itu, yang menurut saya sangat penting sebenarnya juga tadi kalau kita bahas tentang tekniknya gitu ya, maka mindset ya, mungkin bahasanya itu worldview ya. Worldview itu menurut saya sangat penting sekali. Jadi kan kalau kita bicara tentang komputer misalnya ada software, ada hardware, nah brainware-nya menurut saya sangat penting. Bukan hanya sekedar ijazah tapi memang pasti brain itu ya. Brain itu dia betul-betul memang ya istilahnya itu
inilah punya mindset itu untuk belajar. Nah, kalau udah punya mindset untuk belajar, otomatis dia akan berpikir dia lebih open ya, open mindset ya. Kalau dia lebih terbuka, dia lebih apa namanya itu, ya mungkin dia itu bijak dalam ini mungkin ya. Jadi memahami sebelum menghakimi. Betul. Nah, itu penting tuh. Jadi memahami sebelum menghakimi ini penting. Jadi seorang dosen itu ya istilahnya ke mahasiswanya, kemudian ke dosen yang lain itu juga harus betul-betul ya bahasanya bijaksana bijaksini lah. Sana dan gitu. sini bijak. Bijaksana bijaksini gitu. Jadi apalagi nanti termasuk yang paling penting tadi selain worldview itu adalah karena kita itu adalah dosen muslim gitu ya. Saya ingat dengan pesan dari profesor saya tuh. Wah, namanya Profesor rahimahullah almarhum Profesor Dr. Juhaya Aspraja. Masya Allah. Juhairi Aspraja. Juhaya Setia Praja. Nah, beliau kebetulan bangsawan dari Ciamis juga. Terus juga beliau juga wali talqin di Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah TQN gitu ya. Jadi beliau itu mengatakan banyak nih, salah satu yang pertama itu adalah ketika pesan ke kami itu ketika beliau lagi milad itu jangan pernah jadi dosen jago kandang. Awalnya sebenarnya gini, teksnya sebenarnya jangan pernah jadi doktor jago kandang. Gitu. Jadi jagonya hanya di kandang kampusnya aja. Sebenarnya masih mending sih di kandang itu bisa jago, masih mending ya. Ada yang ngomong jago-jago. Gitu baik. Tapi artinya sebenarnya konteksnya bukan jago di kandang. Kalau jago itu orang udah tahu lah gitu ya. Tapi dia itu jago artinya itu dia tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Artinya itu dia hanya di situ saja gitu, nggak melihat keluar tuh kayak gimana sih perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya begini sebenarnya. Dalam konteks pendidikan banyak banget itu ya. Misalnya teori kalau di dunia pendidikan misalnya itu teori ilmu pendidikan, misalnya ada teori tentang tabula rasa kan. Tabula rasa itu sebenarnya gini, tabula rasa itu jadi seorang peserta didik itu dianggap seperti kertas putih yang kosong. Itu kan teori lama tuh gitu ya. Nah sekarang udah nggak seperti itu lagi. Sudah kertas beroret-oret, berwarna-warni ya. Tinggal kita menyusunnya kayak gimana gitu. Nah itu sebenarnya contoh dari tadi Prof Juhaya itu mengatakan jadi jangan pernah jadi dokter jago kandang, itu yang pertama. Yang kedua yang penting juga jangan karena Anda itu adalah dokter. Waktu itu kebetulan kami kan di hukum Islam ya. Jadi karena Anda itu adalah dokter hukum Islam, kata-kata Islam itu jangan sampai Anda itu sama dengan yang lain. Nggak pernah sholat tahajud, puasa Senin Kemis gitu kan. Iya, puasa ya bagaimana? Nah gitu artinya nilai ruhiyahnya itu juga penting. Gitu ya. Masa dokter misalnya hukum Islam itu nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah sholat tahajud, atau mungkin amalan-amalan yang memang ini sholat subuhnya jam 6 pagi. Iya gitu. Jam 6 pagi. Nah itu sebenarnya nilai-nilai ruhiyah yang menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi mungkin spiritualitas dosen ya. Nah itu juga penting. Jadi di dalam juga walaupun tadi kan nobody perfect lah ya. Kullu bani Adam khata'un, tapi dia ya berusaha. Yang penting kan mujahadah. Itu kan ya, mujahadah tak kenal lelah, bukan. beda. Jadi mujahadah itu dia terus yang paling penting juga beliau juga mengatakan karena Anda itu Islam tadi open mindset, kemudian jangan pernah merasa dirinya itu paling benar. Iya, itu bahaya. Itu paling penting. Apalagi kalau di hukum Islam kan kajiannya kan fikih. Gitu kan ya. Jadi jangan pernah merasa paling benar. Iya, paling benar. Super gitu. Itu sangat bahaya itu. Itu kalau secara keilmuan itu dia menghambat dari ilmu pengetahuan. Menghambat ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi itu kemudian berusaha terus gitu. Nah, termasuk juga tadi tawadhu. Ya, jadi ilmu padinya itu juga harus diterapkan. Ya beda kalau di podcast. Bukan ilmu jagung ya Pak Dokter? Ya, kalau jagung sebenarnya bisa miring dan berdiri. Ya mungkin ada perlu filosofi lain gitu ya. Tapi ini itu sebenarnya gini, jadi semakin kita itu berilmu, mestinya kita tuh semakin bisa menjaga lisan kita. Ya, menjaga istilahnya itu ya omongan kita lah gitu ya. Omongan kita gitu mungkin ya
apa ya, kalau di hadis itu kan katakan apa, fal yaqul khairan. Oh yes. Ya, gitu kan. Kan betul, itu terkenal itu. Nah ini bukan berarti saya juga berasa lebih, itu enggak ya. Ini kan justru kita ini saling tanasuh, saling menasehati. Berdakwah. Iya, berdakwah. Jadi masa berdakwah diam-diam aja kan nggak mungkin. Kan kita tadi nobody perfect, nggak ada yang sempurna, pasti tidak ada yang sempurna ya, kecuali ya kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya. Betul. Kita berusaha untuk itu. Karena ditanya ya saya jawablah gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Ini pojok ya. pojok dosen corner kita, inspirasi lebih eye catching. Ya, nanti kita buat judul yang benar ya, yang sesuai ya. Mudah-mudahan kedepannya setiap pagi ada ayat hadis yang kita bahas ya, ada pemikiran, ada inspirasi yang kita bahas. Inspirasi dan edukasi. Betul. Inspirasi, refleksi, dan edukasi. Sebenarnya inspirasi itu ada temennya, Pak. Ada tuh. No kopi, no inspirasi. Harus ada kopinya juga, Pak. Ada nih, ini itu. Oh, benar ya. Jahe itu, Pak. Iya, ini kan jahe berarti merek hese. Tapi harus kita minum dulu nih. Baik, silakan Pak Dokter ya. Nah, kira-kira ada nanti kita lanjutkan di ya, kalau di forum yang berbeda. Tapi udah bagus sih tampilannya, udah lumayan. Nanti kita coba upload juga di kanal-kanal media sosial yang lainnya. Betul. Bisa di YouTube, di Facebook, di LinkedIn. Betul. Di mana lagi di Instagram lah, Instagram juga. Kan banyak sekarang itu. Terus juga di TikTok juga mungkin juga nih. Betul sekali ya. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.